Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham dengan NIM 25-5738-PTP-PTP-02176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow di mata kuliah Manajemen Keuangan. Apa sih cash flow itu? Cash flow atau arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan neraca dan laba rugi yang disusun dengan berbasis akrual, laporan arus kas memberikan gambaran nyata tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mengelola kas. Oleh karena itu, laporan arus kas memiliki peran penting dalam menilai likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan solvabilitas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang dalam suatu perusahaan. Cash flow yang baik menggambarkan kondisi keuangan industri yang sehat, di mana arus kas dari aktivitas operasi mampu menutup kebutuhan operasi, mendana investasi, serta membayar kewajiban pendanaan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada sumber eksternal. Dalam perspektif manajemen keuangan, nilai suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas atau cash flow. Saat ini maupun di masa yang akan mendatang, terdapat 3 dimensi utama yang mempengaruhi nilai arus kas, yaitu yang pertama, ukuran atau size, yakni besarnya arus kas masa depan yang berhubungan positif dan dengan nilai perusahaan. Semakin besar proyeksi arus kas yang dihasilkan, semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yakni timing. Timing atau nilai waktu uang atau yang disebut dengan time value of money menyatakan bahwa arus kas yang diterima lebih awal memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan arus kas yang diterima pada periode berikutnya. Artinya, apabila kita menerima arus kas yang lebih awal, ini akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan arus kas yang dihasilkan setelah arus kas yang dihasilkan tersebut. Selanjutnya yakni risiko atau risk. Kepastian arus kas memiliki pengaruh besar terhadap penilaian. Arus kas yang stabil dan dapat diprediksi lebih bernilai dibandingkan arus kas yang lebih Menurut International Accounting Standard atau IAS 7, Statement of Cash Flow, dan PSAK 2 atau laporan arus kas, seluruh arus kas perusahaan selama periode tertentu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok utama. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, terstruktur, dan dapat dibandingkan mengenai bagaimana perusahaan menghasilkan serta menggunakan kasnya. Yang pertama ada Operating Cash Flow atau OCF. Yang kedua ada Investing Cash Flow. Dan yang ketiga yakni Financing Cash Flow atau CFF. Yang pertama, Operating Cash Flow atau OCF. Yakni arus kas dari aktivitas operasi. Artinya, arus kas ini berasal dari aktivitas utama bisnis yang menentukan laba rugi suatu perusahaan. Contoh penerimaannya yakni kas dari pelanggan, bunga atau dividen yang diterima, juga apabila diklasifikasikan menjadi operasi. Kemudian yang kedua yakni contoh pengeluarannya, pembayaran ke pemasok, gaji karyawan, pajak, dan bunga jika termasuk operasi. Maknanya, apabila OCF positif, maka operasi inti sehat dan operasi inti dalam suatu perusahaan itu sehat dan mampu membiayai kegiatan harian tanpa pinjaman. Yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi atau Investing Cash Flow yang disingkat ICF. Yakni arus kas dari perolehan atau pelepasan aset jangka panjang dan investasi. Contoh pengeluarannya yakni pembelian mesin, pabrik, tanah, aset yang tak berwujud. Kemudian contoh penerimaannya yakni penjualan aset tetap,
penerimaan dan pelepasan investasi. Adapun maknanya yakni biasanya negatif pada perusahaan yang sedang tumbuh karena belanja modal yang besar. Artinya apabila suatu perusahaan ini masih dalam proses bertumbuh karena belanja modal yang besar, maka nilai ICF-nya ini biasanya bernilai negatif. Kemudian bisa positif bila ada divestasi aset, namun perlu dilihat konteks strateginya. Yang ketiga, yakni arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing cash flow atau CFF. Yakni arus kas yang terkait perubahan struktur model dan kewajiban jangka panjang. Contoh penerimaannya yakni pinjaman pajak, penerbitan saham atau obligasi. Contoh pengeluarannya diantaranya pelunasan utang, pembayaran dividen, buyback saham. Maknanya, apabila CFF positif artinya perusahaan ini sedang mencari tambahan dana eksternal dari luar. Kemudian apabila CFF negatif artinya perusahaan mengembalikan kas ke investor atau kreditor, pelunasan atau melakukan dividen dalam suatu perusahaan. Yakni pentingnya analisis cash flow. Yang pertama, menilai likuiditas suatu perusahaan. Maksudnya, analisis arus kas ini mampu membantu mengetahui seberapa cepat perusahaan bisa mengubah asetnya menjadi suatu cash. Contohnya, jika perusahaan punya banyak piutang tapi tidak ada kas, maka likuiditasnya rendah meskipun terlihat untung di laporan laba rugi. Selanjutnya, implikasinya yakni likuiditas yang sehat menunjukkan perusahaan bisa menghadapi kebutuhan yang mendesak, seperti membayar gaji, membeli bahan baku, dan menutupi biaya operasional. Selanjutnya yang kedua yakni mengukur kemampuan membayar kewajiban. Maksudnya, cash flow ini menjadi indikator apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang suatu perusahaan. Contohnya, apakah perusahaan punya cukup kas untuk membayar utang bank, bunga pinjaman, maupun kewajiban kepada pemasok. Selanjutnya ada implikasinya yakni jika arus kas positif dan stabil, kreditor maupun investor akan lebih percaya terhadap kesehatan finansial dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ada implikasi untuk keberlanjutan usaha. Maksudnya, arus kas yang sehat mendukung kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Contohnya, jika cash flow terus positif, perusahaan bisa berinvestasi kembali, mengembangkan produk baru, memperluas pasar, dan menghadapi krisis yang ada. Implikasinya yakni perusahaan dengan arus kas yang buruk beresiko mengalami kesulitan operasional meskipun terlihat untung secara akuntansinya. Kesimpulannya, yang pertama, laporan arus kas bukan sekedar pelengkap, melainkan instrumen penting dalam menilai kinerja keuangan nyata dalam suatu perusahaan. Yang kedua, berdasarkan IAS 7 atau PSAK 2, arus kas dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, operating, investing, dan financing cash flow yang saling melengkapi. Kemudian, cash flow yang baik ditandai dengan OCF positif berkelanjutan, ICF yang produktif, dan CFF yang terkendali. Kemudian, analisis arus kas membantu menilai likuiditas, solvabilitas, serta proses pertumbuhan, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, dan kreditur dalam suatu perusahaan.